Ya bener, ketika kegelisahan menghantui kita terhadap keadaan kita, belajarlah dari orang yang mati. Kenapa? Satu hal yang paling diinginkan orang yang sudah mati adalah hidup kembali. Wong sing wis mati ku angen-angene ngeten. Kapan yo aku urip maneh, iso amal soleh maneh. Jadi urip angen-angene wong mati iku kepingin urip. Lah ngono wong susah kok kepingin mati, kan kualik. Makanya bener nek wong susah terus sobo kuburan iku bener. Diingin-ingin lah yo wong sakmene kae pengen urip. Aku wis urip kok susah. Berarti pengecut. Akhirnya dia punya jiwa optimis. Makanya kadang nek ana wong sarkup sobo kuburan terus aja disalahke teman-teman. Memang kadang itu dia tenang. Dia belajar dari orang yang mati, karena orang yang mati itu harapannya hanya ingin hidup. Orang yang kuat, yang berakal adalah orang yang sabar menghadapi semua kesulitan, sehingga nanti membentuk satu karakter. Wan nafsu al-aqilah fiha malakatun atwuddati. Jiwa yang berakal yaitu jiwa yang di situ punya karakter kuat untuk ta'ani atau tu'uddah. Tu'uddah niku bersikap tenang dan alon-alon. Wa ta'ani fayatas ahadiatan lituzilama alamun biha minal khutub. Jadi orang yang bersabar itu akan berjalan dengan tenang, sehingga dengan ketenangannya ini semua kesulitan yang menyakitinya akan sirna. Tak ada keberhasilan tanpa penderitaan, sehingga sebagai penyeimbangnya adalah sabar. Tak ada senyum kalau tidak ada tangisan. Tidak ada bahagia kalau tanpa kesedihan. Dan penyeimbangnya adalah sabar. Jadi sabar ini menjadi korban untuk mengangkat seseorang dari sedih menjadi bahagia, dari menderita menjadi berhasil, dan lain sebagainya. Fasoberun jamil. Innar rajula al-aqila man yasbiru alal khutub. Seseorang yang berakal itu adalah seseorang yang bersabar terhadap semua jenis kesulitan. Ini bedanya dunia dan akhirat. Kalau jenengan nek teng akhirat binjing mboten enten kesulitan. Teng akhirat niku mboten enten bojo cerewet, mboten enten maratuwa judes, mboten enten sing tekane maidu. Teng akhirat niku kepenak tok. Lah karena sekarang kita hidup di dunia, makane urip ning donya iki karo Gusti Allah dibarengi karo kesulitan. Lah kesulitan ini bisa dilewati kalau kita punya satu karakter kuat namanya sabar. Makanya innar rajula al-aqila man yasbiru alal khudub. Yang dinamakan orang yang cerdas, orang yang hebat adalah orang yang bersabar terhadap semua jenis kesulitan. Ada yang kesulitan ekonomi, ada yang kesulitan napa? Sakliyane ekonomi cara wong susah napa sing disusahno? Perilaku seseorang. Ana wong sing disusahno krana sakit. Saya kemarin di Cirebon. Ketika mau perjalanan ke Subang, kita mampir Cirebon. Bertemu dengan seseorang. Ketika corona, perusahaannya habis. Dari hasil 100% untuk dapat 3%-nya saja nggak dapat. Sehingga asetnya terjual, rumah terjual. Dan dia masih bisa tersenyum. Cek iso guyu. Tak takoki, cek iso guyu lek. Kula bojo ijek eneng Ustaz. Masya omah ilang, pekerjaan ilang, anak kula tasik teng pondok, bojo kula tasik nderek kula. Lah rencang kula corona niki bojone ilang, penggawene ilang, omah kesetabang, anak jek dadi pang. Wah. Berarti jek iso guyung, anak ijek ning pondok, bojo jek melu muleh, masya omah disita. Nek jenengan kan mboten to. Bojo tasih aman,
tasih amin. Anak-anak tasih nurut, tasih aman. Terus sing mbok susahi apa? Berarti tidak ada yang membuat kita bersedih kalau kita mampu bersabar. Kemudian wa yuqabiluha rabitul jas la yuqabiluha masduduha. Orang yang bersabar itu adalah orang yang bisa mengalahkan semua kesulitannya dengan tanpa gelisah dan tanpa kebingungan. Ciri khas orang sabar itu tenang. Ciri khas orang sabar itu ora sembrono. Ciri khas orang sabar itu dia tidak pernah gelisah dengan sesuatu yang terjadi terhadap dirinya dari kesulitan-kesulitan yang menimpa. Dia tetap tenang, dia tetap optimis melangkah ke depan. Itu orang yang sabar. Kemudian la yastaqirru ala halin minal qalaq. Dia tidak akan berhenti di situasi itu kacau. Dia akan melangkah melewati kekacauan itu. Jenenge wong urip mesti mengalami satu titik nadir terendah dalam kehidupannya. Bojo srengen, duit ora nyekel, melu wong tua wis ora oleh, melu mara tua dipaidu. Jalan satu-satunya ngontrak dijaluki DP ora duwe. Terus utang konco ora dipercaya. Ana sing pernah ngalami nasib kaya ngene. Nek cerita sampean terus piye? Wis ayo nangis bareng aku wae ning kuburan. Saya sering menemukan orang seperti ini akhirnya sobo kuburan. Jadi sarkup. Ngerti sarkup? Sarjana kuburan. Jadi ternyata terus tak angen-angen, ya bener. Ketika kegelisahan menghantui kita terhadap keadaan kita, belajarlah dari orang yang mati. Kenapa? Satu hal yang paling diinginkan orang yang sudah mati adalah hidup kembali. Wong sing wis mati ku angen-angene ngeten. Kapan yo aku urip maneh, iso amal soleh maneh. Jadi urip angen-angene wong mati iku kepingin urip. Lah ngono wong susah kok kepingin mati kan kualik. Makanya bener nek wong susah terus sapa kuburan iku bener. Diingin-ingin lah yo wong sakmene kae pengin urip. Aku wis urip kok susah. Berarti pengecut. Akhirnya dia punya jiwa optimis. Makanya kadang nek ana wong sarkup sapa kuburan terus aja disalahke teman-teman. Memang kadang itu dia tenang. Dia belajar dari orang yang mati karena orang yang mati itu harapannya hanya ingin hidup. Orang yang kuat, yang berakal adalah orang yang sabar menghadapi semua kesulitan sehingga nanti membentuk satu karakter. Wan nafsu al-aqilah fiha malakatun atwuddati. Jiwa yang berakal yaitu jiwa yang di situ punya karakter kuat untuk ta'anni atau tu'uddah niku bersikap tenang dan alon-alon. Wa ta'anni fayatas ahadiatan lituzilama alamun biha minal khutub. Jadi orang yang bersabar itu akan berjalan dengan tenang sehingga dengan ketenangannya ini semua kesulitan yang menyakitinya akan sirna. Tapi wong terus muni ngene. Sebenarnya sabar iku ana watese apa ora sih? Menurut jenengan sabar niku ada batasnya enggak? Sabar niku mboten enten watese. Enten sing berbeda? Sabar iku ya ana watese. Iku wong wedok biasane ngono, Pak. Nek wong lanang ya ora ning Bu. Sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya, hanya manusia sendiri yang membatasinya. Jadi kegelisahan kita, kegalauan kita itulah yang membatasi kesabaran kita. Dulu pernah Rasulullah itu punya buyut namanya Ali bin Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Ali. Buyute Kanjeng Nabi ini terkenal alim. Sehingga beliau sangat masyhur kedalaman ilmunya. Suatu saat beliau ngisi majlis seperti ini di masjid. Ali bin Husain bin Ali ini keluar dari masjid, tahu-tahu ada seseorang menghina.
nek ngina iku ndidingi sirai. Ngene kok ngaku putune Nabi. Cara nek misui iki wis luar batas. Kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dididing-didingi. Cara sampean ana wong didingi ngarepe sampean ngene, wonge mbok apake? Langsung saduk, langsung jotos. Yang tidak terima itu jamaahnya. Jamaahnya keluar, orang ini dikepung, dipenteneng, ada yang sempat mukul sama Habib Ali bin Husain bin Ali, langsung ditadai, dirangkul. Jangan sakiti dia. Jangan sakiti dia. Enggak apa-apa, Pak. Orang semakin dekat dengan saya pasti akan banyak tahu kekurangan saya. Dan alhamdulillah Bapak telah menerangkan banyak kekurangan saya sehingga saya akan berbenah. Terima kasih Bapak. Pulang orang ini ditanya alamatnya mana. Di antara jamaahnya, aku punya uang 1000 dirham, tapi di rumah. Di antara kalian ada nggak yang bawa uang 1000 dirham? 1000 dirham itu 1 dirham 2 gram. Berarti kalau 1000 dirham berarti 20.000 gram. Naik 1 gram 1 juta. Berarti 20.000 gram itu berapa uangnya? Iya. Nek 20 gram aja 20 juta. Lah nek 20.000 gram berapa M? Wes ora bakat duwe-duwe sak mono kae deh. 20 M dibawa ke rumahnya orang yang memaki-maki ini, dibawa sebagai ungkapan terima kasih saya, Pak. Saya dari kemarin berbulan-bulan saya ingin tahu muhasabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku siapakah orang yang tahu keburukanku sehingga aku akan berbenah menjadi lebih baik. Karena pujian itu kadang melenakan, hinaan kadang memberi motivasi. Hinaan yang membuat sakit hati itu hinaannya orang yang dia ingin kelihatan baik, tapi dia baik. Makanya ketika dihina dia marah. Akhirnya duit 1000 dirham ini diparingi sebagai hadiah. Orang ini malu. Besoknya lagi Ali bin Husain bin Ali ini datang lagi, membawa oleh-oleh, membawa hadiah. Cara saiki yo buah-buahan wis kerenjangan nungguin. Sehingga orang ini sangat malu sekali. Makanya Ali bin Husain bin Ali masyhur dengan julukan Ali Zainal Abidin. Karena Zainal Abidin itu satu gelar orang-orang yang penghiasannya orang-orang yang ahli ibadah. Zaman saiki ijek eneng wong sabar kaya Ali Zainal Abidin gak kira-kira. Wah. Sulit. Sing nyekeli mik urung karwan iso nglakoni. Nek cara kula ya tak bales tapi ya sing babak ngono wae. Ora tapi dari sini kita mengetahui, menjadi pengetahuan bahwa memang sabar itu adalah puncak dari keberakalan seseorang. Jadi wong semakin sabar iku arsline semakin Bismillahirrahmanirrahim. Pernah suatu saat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini sahabatnya Rasulullah, itu juga dihina orang. Sebagai hadiah bagi yang menghina, itu jubah terbaik, termahalnya Ibnu Abbas, jubah kebesarannya itu dilepas, dikasihkan orang yang menghinanya. Jadi zaman dulu itu orang kalau dihina itu seneng. Bahkan yang menghina dikasih hadiah. Nek jenengan sing sampean kari hadiah itu orang yang memuji atau yang menghina? Berarti sampean aslinya orang apik pingin didarani apik. Padha karo sing tak cerita duit 100.000 kena telek, karo duit 1000 kena minyak wangi. 100.000 kena telek, karo 1000 kena minyak wangi. Milih ndi jenengan? Wong pilihane kena telek. 100.000 najan kena telek ditukokno kerupuk tetep nilainya 100.000. 100.000 didek-idek nilainya tetep 100.000. 1000 masuk dikei minyak wangi tetep nilainya 1000. Jadi komentar orang, cibiran orang tentang kita itu enggak mengurangi sedikit pun tentang nilai kita. Sampean masih wong apik, masih dielek-elek ya tetep apik.
Mulane nek neng wong apik dielek-elek niku seneng, berarti alhamdulillah jek neng wong reh elekku berarti aku kudu belajar menjadi lebih baik. Kok ana wong dielek-elek wong srengen iku tandane dhek asline gak pate apik pingin didarani apik. Nggih. Itu kuncinya sabar ya seperti itu. Pun kula lajengaken. Wa tadfa'u anha adiyatal maihani. Orang yang bersabar itu orang yang dengan karakter ketenangannya bisa menolak dari kebiasaan-kebiasaan yang membuatnya terhina. Indonesia hari ini berduka hanya karena sebuah hiburan menghilangkan ratusan nyawa. Itu bermula dari apa? Kepanikan. Memang kepanikan itu awal dari sebuah bencana. Wong sing kena penyakit lambung itu asalnya panik. Wong sing kena jantung lemah itu berawal dari kepanikan. Orang yang punya penyakit jantung bocor itu ya bermula dari kepanikan. Maka panik itu adalah awal dari sebuah penyakit. Makanya dalam keadaan apapun kita harus dalam tenang. Hakim tidak boleh memberi keputusan dalam keadaan tidak tenang. Ono hakim neng omah digerembengi bojo, diseneni bojo, tidak boleh mengambil keputusan. Soalnya kok bereset keputusannya Pak. Perkara urung-urung wis diseneni bojo. Kepala sekolah kalau punya masalah pribadi di rumah jangan ambil keputusan apapun di sekolah. Mundak baper. Guru silat nek wayah geger karo anak karo bojo aja ngulang, mundak mbok sadui muridmu. Kiai nek wayah pikirannya gak tenang aja ceramah, aja khutbah. Tonggo kenek kabeh kok Pak. Kae ngene kenek kabeh. Nuruti ego emosi lah. Orang yang bersabar itu bisa mengalahkan itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Aman nafsu al jahilah, adapun jiwa yang bodoh, diri yang bodoh, fahiya daimatul ittirab likulli khatbin. Jiwa atau diri yang bodoh itu diri yang selalu dalam keadaan poyang-payeng gelisah di setiap ada kesulitan. Anda bisa menilai diri Anda sendiri. Aku ki wong sing pinter apa wong sing bodoh? Wong sing pinter ada sesuatu yang datang menyulitkan kita, dia ada dalam keadaan tenang. Orang yang bodoh itu orang yang selalu poyang-payeng, gelisah, galau ketika ada kesulitan yang datang. Orang yang bodoh, mobil keserempet, dia akan memaki-maki, marah, nyengkiwing. Itu orang bodoh. Saya pernah di Malang. Sopir saya yang sering sama saya itu rata-rata pendekar, lulus itu 13 perguruan semua. Yang gede dhuwur gondrong itu ya lulus 13 perguruan. Ketua Ujun Indonesia. Yang biasanya juga adiknya Kang Zen ini itu juga pendekar Gasmi Pagar Nusa. Jadi karakternya yo pendekar. Pernah di Malang itu mobil keserempet, bruak. Tak delok praenane, matane rada abang. Ojo mudun. Tak aku sing mudun. Kok nek wis tak panggil baru mudun. Orangnya langsung berak. Mobil keluar di Malang ini. Saya juga keluar. Nggih pangapunten Pak. Tidak ada musibah yang disengaja. Tadi sing salah sapa aku ya ora ngerti, wong aku ya turu roh-roh kok berak. Wah iki mobilku anyar Pak. Lah pinten to gasretane ini? Wah iki iso 3 juta. Nah, kalau harga diri Anda hanya 3 juta, yuk neng rekening tak ambilkan sekarang ke ATM. Kalau harga Anda senilai 3 juta. Tapi kalau Anda orang yang baik, ayo rundingan dhisik ngopi. Oh, milih 3 juta apa ngopi? 3 juta selesai. Tapi Anda nggak punya harga diri. Harga Anda 3 juta. Tapi nek ngopi sampean kok kenal aku, kenal karo sopirku. Ya Mas, ngopi. Ya wis ngopi. Kenalan.
Daleme pundi? Dung dawa mbalen. Lho, padha wong mbalen aku wong mayang kawis. Lho mayang kawis apa nih Pak Toha lho? Ya aku yo Pak Toha aku. Waduh, wong kenal kok ora ngerti wonge. Ya Allah. Akhirnya harga dirinya tidak 3 juta. Tapi memaafkan. Ifah. Ternyata dengan ketenangan dan kesabaran, supirku lagi tak umpama sampean muring-muring lho Pak, dijotos supirku ki pisan ambruk sampean. Tapi ya ora ning gunane. Umpama ana njaluk dhuwit ya tetep tak kei dhuwit. Tapi ternyata Allah memberi kemuliaan dengan kita, yaitu ana wong rukun iku gara-gara tahu tukaran. Nek ra tau tukaran ya ora tau rukun. Mulane tukaran dhisik, gedhekno dhisik, engko apik. Wong sing diapiki maratuwa iku perkara tau tukaran gedhen, Pak. Nek sing timik-timik ora barbar. Jadi kalau ada menantu sama mertua itu kok cek tukaran, cek pemanasan, gedhekno pisan. Kok nek wis gedhe, wis selesai, temok poine, muliakan, engkau sampean akan lebih dicintai daripada sing timik-timik tok, Pak. Perkara timik-timik iku suudzon tok, hanya persepsi sepihak, tapi nek gedean kan karuan. Ora dadi mantuku sak lawase, ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Akhirnya ngontrak, bar ngontrak gawe omah terus sukses, bar sukses terus dikakei dhuwit, lulut maratuwane. Jadi semua masalah itu pasti karena ada kejadian. Nah, penyeimbangnya adalah sabar. Orang yang bodoh itu orang yang selalu gelisah, galau dengan kesulitan yang datang kepadanya. Wa in kana yasiran, walaupun permasalahannya itu kecil. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menyelesaikan masalah-masalah besar. Bangsa yang tidak bertumbuh itu bangsa yang hanya menviralkan sesuatu yang remeh-temeh tapi menghilangkan masalah-masalah yang besar. Pun li'annaha ta'taqidu alla qibalalaha bitalaqihi wala qaqatalaha bitaf'ihi. Kenapa orang yang bodoh itu orang yang selalu gelisah terhadap semua kesulitan yang datang, walaupun kesulitan itu kecil? Karena mereka meyakini, dia meyakini bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu. Wala taqatalaha bitaf'ihi, dan dia merasa tidak mampu untuk menyelesaikan tantangan-tantangan masalahnya. Jadi orang yang sabar itu orang yang keren. Kerennya artinya adalah masalah ini Allah bisa diselesaikan. Allah memberi masalah, pasti memberi solusi. Ketika ada kesulitan dan kita merasa tidak punya apa-apa, kemampuan kita hanya bersujud, sujud itu namanya sabar. Dan dari sujud ini Allah menyelesaikan. Makanya dalam satu kitab tauhid itu diterangkan seandainya bab tentang iman, qadha dan qadar. Seandainya manusia itu tahu dan bisa menyibak takdir, melihat takdirnya, maka semua manusia pasti akan ridho dan sabar terhadap apa yang terjadi hari ini. Tak balik ini. Seandainya manusia bisa melihat takdirnya, maka pasti semua manusia ridho dan sabar terhadap kejadian kesulitan hari ini. Ada satu orang punya satu anak. Istrinya sudah meninggal dan dia tidak mau menikah lagi. Karena dia ingin fokus membesarkan anaknya dan menjadikan anaknya ini orang sukses. Karena zaman dahulu dia itu punya satu-satunya kuda, hartanya itu hanya kuda itu. Suatu saat kudanya ini hilang. Akhirnya para netizen itu ya masyarakat sekitar, itu mengatakan, kasihan sekali orang tua itu. Dia hanya punya anak dan kuda, sekarang kudanya hilang. Kasihan sekali dia, betapa malang nasibnya. Apa kata orang tua ini mendengar para netizen berbicara? Kok kamu tahu saya malang? Saya biasa-biasa saja. Akhirnya tahu-tahu kuda ini ternyata lari di tengah hutan. Setelah tahu jalannya pulang, kuda ini adalah kuda jantan yang banyak memikat kuda-kuda yang lain. Sehingga ketika kudanya pulang, diikuti oleh kuda-kuda liar di tengah hutan. Sehingga berjumlah 12 kudanya.
Orang-orang para netizen itu mengatakan, beruntung sekali hidupmu. Ternyata kudamu menjadi 12. Lah Yodik nane betapa malang, saiki betapa beruntung. Kalau hidupmu nuruti netizen, hidupmu gak akan tenang. Kata siapa aku beruntung? Bisa jadi kuda ini adalah fitnah. Satu kata yang selalu diucapkan orang tua ini adalah firman-Nya Allah, fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Tapi cukup diringkas fasabrun jamil. Ketika dia kehilangan kudanya, satu kuda, dia mengatakan fasabrun jamil, bahwa sabar itu indah. Ternyata betul, netizen betapa malang nasib orang itu. Dia mengatakan fasabrun jamil, sabar itu indah. Ketika kuda ini datang membawa 12 kuda yang lain, orang mengatakan betapa beruntungnya, dia tetap mengatakan fasabrun jamil, sabar itu indah. Ketika ada 12 kuda baru yang liar, anaknya ingin menguji. Diajari, dinaiki, karena kudanya liar, akhirnya tidak bisa diajari, belum sempat diajari, anaknya jatuh dan kakinya patah, disangkal putung. Orang-orang mengatakan, oh ternyata kuda itu membawa sial. Apa kata bapaknya? Fasabrun jamil. Para netizen mengatakan, oh ternyata kudanya itu membuat patah kaki anaknya. Tapi orangnya mengatakan fasabrun jamil. Setelah anaknya kakinya patah, ternyata ada utusan dari kerajaan yang mengatakan, memerintahkan surat mandat dari raja bahwa semua anak muda yang ada di kampung itu yang sehat walafiat harus mengikuti wajib perang dengan tetangga kerajaan sebelah. Sehingga orang-orang nangis, anak nom-nom dibawa prajurit untuk diajari perang dan diwajibkan untuk berperang. Yang kakinya patah selamat, nggak ikut. Fasabrun jamil. Orang-orang mengatakan, wah beruntung sekali kakimu patah. Keadaannya sama, tapi yang satu mengatakan fasabrun jamil, yang satu mengatakan kadang malang, kadang beruntung, kadang malang, kadang beruntung. Kalau hidup kita di atas namakan netizen, kalau hidup kita bahagia tergantung ucapan netizen. Netizen yo tonggo-tonggomu lho Bu, sampean ra duwe follower kok. Yo tonggo-tonggomu. Ya uripmu susah. Karena banyak yang viral hari ini di kamera seperti ini dan tersenyum, ternyata di belakang cekik-cekikan dan tampar-tamparan, Pak. Penggembara gitu. Masya Allah. Fasabrun jamil. Berarti yang benar. Ketika kita kehilangan sesuatu seperti kehilangan kuda, mengatakan fasabrun jamil. Jangan urusi urusan orang lain. Fasabrun jamil. Masya Allah. Kemudian fahiyala tastatiu at-tamallusa minhu wala taqdiru ala tafaddi min adiyatihi. Orang yang bodoh, ketika ada kesulitan datang, dia poyang-payeng, galau, gelisah, dan dia mengatakan aku tidak mampu, aku tidak punya kekuatan untuk menyelesaikannya. Fayala tastatiu at-tamallusa. Dia tidak mampu untuk membuat sarana lepas dari kesulitannya itu. Sehingga kesulitannya ini akan berdampak panjang terhadap dirinya dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu pangapunten, siji wong susah iku nulari wong susah pinggir-pinggire. Galau itu juga menular, bahagia juga menular. Maka bertemanlah dengan orang bahagia, karena satu senyuman itu akan membuat riuh satu ruangan, akan membuat bahagia satu ruangan. Tapi satu kesedihan, satu kesempukan, satu kegalauan akan membuat orang juga ikut galau. Bangun tidur, biasanya kita ngapain bangun tidur? Tangi turu pelek mek apa? Kamar mandi, yo ning kamar mandi dhisik, mosok ning kamar mandi.
bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hati sudah tenang karena kita mau mengingat Allah. Plek bojone ning pinggire mesem. Penting 20 detik mesem. Lho iki tenan lho ya. Plek 20 detik mesem. Subuh Mas. Ya Bu, mesem. Baru ke kamar mandi. Salat. Setelah salat ngersakne napa, Bah? Jahe, teh, kopi. Kaya biasane Bu, ya wis, ngobrol. Pikiran tenang, hati bahagia diawali dengan senyuman 20 detik. Sing wedok ana bakul rengkek. Karena hatinya tenang, karakternya kuat, sabar, ketemu bakul rengkek, ana terong-teronge kok mulus-mulus, Bu. Oh iya, iki ngono lagi fresh kok sawah. Piro ngene iki regane? Pinten 600 ki siji. Walah kok ya murah karena hatinya bahagia. Ono bocah cilik cet liwat. Selamat pagi Bu. Rene kayak duit 2000. Seneng 2000 ki. Ning warung kopi, ning warung tuku jajan, seneng. Bakul rengkeke ayem, awake ayem, plek bakul rengkek. Terong-terong apik, mulus apik karena kebahagiaan kita menular. Tangi turu, plek. Tangi turu wae. Ya lho. Dik, isuk mbok gremengi. Alah wong lanang gak ceket-ceket. Wes. Ceket-ceket ini bojone ayu. Bojo kaya gendru kok ceket-ceket ngono. Wong wedok dilokke kaya gendru, Pak. Atine medhodok, Pak. Ora takok ngersake napa, Pak. Nggawe kopi isuk-isuk, tapi nek ngudek ora nggo sendok, nganggo glati. Sing lanang wis deg-degan mau weneng. Bar tak lono gendruwo saiki nganggo glati. Plek. Yes. Muring. Ana bakul rengkek. Roh terong. Terong welek piro? Elek-elek piye iki lagi bar ngundok. Alah elek ngene kok. Regane piro? 600. Larang men. Wis, bakul rengkeke melok sumpek. Ora mbok tukoni yo ora apa-apa. Eneng tanggane melok takok, "Yu rengkeke piro?" "Aja yayu." Seremen, Pak. Jadi kebahagiaan itu akan menular, kesedihan juga akan menular. Maka satu, kalau tiba-tiba datang kesulitan kepada kita, satu, yakini kita mampu menyelesaikannya. Yakin dulu. Kedua, pasrah sama Allah. Dengan sujud, zikir kita, masalah ini akan selesai. Ketiga, baru kita perbanyak muasyarah, perbanyak berbuat baik kepada orang, karena siapa tahu kebaikan itu menjadi jalan keluar kita. Banyak orang ketika diberi sulit sama Allah itu fokus sama kesulitannya. Dia tidak fokus sama yang membuat masalah. Paham maksudnya ya? Kenapa orang dikasih masalah sama Allah? Itu karena kendangaan. Ada satu kisah rombongan kepala sekolah sama murid-muridnya mau rekreasi. Ini nyarter bis. Bisnya itu biasanya ya lewat jalan itu, jembatan itu, bisnya lewat. Setelah 3 bulan nggak pernah lewat, bisnya itu nggak pernah lewat situ. Sebenarnya jembatan ini semakin dekat dengan aspalnya karena aspalnya ini dibangun 60 cm. Sehingga tidak sadar ketika rombongan ini melewati jembatan, serat, pas mandek di tengah, Pak. Nggak bisa golek-golek. Maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Kepala sekolah, tim guru, dan sopir terus. Ada satu anak mengatakan, saya tahu caranya. Gak direken. Cah cilik setopo. Saya tahu caranya, Pak. Wis to meneng wae. Kita mau rundingan. Piye caranya bisa keluar? Akhirnya mentok. Kepala sekolahnya ini, tadi kok ada anak yang tahu caranya ini bagaimana? Nah, kamu tadi mengatakan apa? Saya tahu caranya agar kita keluar dari kesulitan ini. Bagaimana, Nak? Begini, Bu.
ban BC dicesi dhisik. Nek ban bis dicesi otomatis turun. Setelah turun didorong bareng. Baru setelah keluar dikumpul. Oh iya. Kadang sesuatu yang paling sederhana dan paling kecil untuk menyelesaikan masalah kita nggak tahu. Untuk masalah kita bisa selesai, satu, sujud kepada Allah, ndilukno awak, hilangkan ego. Masalah akan selesai. Suami istri yang bertengkar itu ketika bane gak dicesi, ya tetep mancep ning tengah jembatan, maju gak bisa, mundur gak bisa. Sing tukaran karo bojo bane cesi dhisik. Pengurus karo guru tukaran bane cesi dhisik. Engko nek wis padha ngecesine, ces, ketemu jalan keluarnya. Pejabat sama rakyat ada masalah, gap yang luar biasa, apa yang dilakukan? Bane dicesi dhisik. Bane dicesi itu kinayah yo, kinayah pangapunten. Engko ndang duwe masalah apa? Bane cesi dhisik. Kinayah itu egonya direndahkan, akalnya ditinggikan, amalnya dipanjangkan. Itu ngecesi ban itu maksudnya ngoten. Pun kula lajengaken. Di sini ada yang hobi film enggak? Enggak sempat nonton film. Sempat. Saya paling seneng film kolosal, saya seneng. Ada satu film yang menarik. Filmnya judulnya The Ron Clex Story. Itu film inspirasi guru. Guru yang sangat jengkel dengan murid, sangat jengkel dengan keadaan, dan guru ini bisa merubah semuanya. Dari paling buruk menjadi paling berprestasi, dari guru yang sekolahnya dibenci menjadi sekolah yang sangat dicintai. Banyak inspirasi guru. Ternyata dari film itu saya belajar. Satu, butuh ketelatenan, kesabaran. Kalau bahasa Arabnya himmah, kalau bahasa kita visi. Bahasa Arabnya himmah, kalau bahasa kita itu visi. Keteladanan, kesabaran, ketelatenan, dan visi dikumpulkan dalam satu film itu. Filmnya judulnya apa? Clex Story. Sailingku pokoknya yang sing Clex Story no. CLARK Story. Film guru kok muncul. Itu bagus walaupun film Amerika, tapi kalau kita bisa mengambil hikmahnya, ini akan menjadi luar biasa. Soalnya kelihatannya akhir-akhir ini guru itu mengalami satu masa di mana murid itu yo koyo ning film kuwi. Cuma di sana keterlaluan. Kalau di sini kan nggak keterlaluan. Mungkin jengkelnone iku levelnya beda. Cuma kita bisa ambil pelajaran. Wa hadza huwa al-farqu bainan nafsaini. Ini adalah pembeda di antara dua diri, dua jiwa. Satu, orang yang sabar itu adalah orang yang cerdas. Dua, orang yang gelisah, orang yang galau, orang yang sembrono itu orang yang bodoh. Fakun ayuhan nasi dzan nafsin aqilatin sabirah wa dzalika bi ta'widiha iktisabal fadail wa nabdhar radhail. Maka jadilah wahai teman-teman yang sedang bangkit untuk mempunyai akal yang sabar dengan membiasakan melakukan hal-hal yang mulia. Ketika kita mengalami satu kesulitan, katakan fasabrun jamil, isbiru wasabiru. Bersabarlah dan wasiatkan sabar untuk orang lain. Sama, ada satu kejadian. Saya itu dulu di desa Mayangkawis pernah terjadi paceklik. Saya ingat betul orang nandur pari itu 3 musim. Jenenge gadu. Mbah nek ning kene jenenge apa ya? Sing pari ping 3, sing nomor 3 jenenge apa? Wah, gak neng wong tani nih gini, dah. Pertama awalan, kedua walian. Iya kok gak neng saya ngerti ya. Awalan, walian, terus gadu. Nah, itu pas wayah Ramadan.
air digilir dari klepek. Gilirannya mayang kawis Jumat, Pak. Wah, Ramadan miline jam 12:30 sampai 12:30. Wah, sehingga ada orang yang piye ki Jumatan to ora, nek Jumatan ora keduman banyu. Eneng sing halah ninggalno Jumatan ping pisan tok wae. Sehingga masjid saat itu hampir separuh. Yang separuh sholat Jumat, yang separuh golek banyu. Karena alasan mereka iki nek gak dilekno ora panen. Sing Jumatan wis aku pasrah kok nek umban jam 2:30 wong Jumatan paling yo sampai 1:30 kok tak tinggal kok yo jek iso ngoyok-ngoyok sithik nek Gusti Allah gawe panen yo panen nek ora yo ora. Akhire Jumatan ana sing ora. Ternyata tahun itu semua nggak panen. Siapa yang perlu disalahkan? Ya nggak ada yang perlu disalahkan. Karena saya teringat satu kisah, ada seseorang yang satu waktu itu masalahnya harus selesai. Dia punya masalah tentang air, dia punya masalah tentang gandum yang harus digiling, dia punya masalah, dia masih punya tanggungan terhadap orang lain yang harus dibayarkan dalam satu waktu. Sama harinya hari Jumat, jamnya pas waktu Jumatan. Ternyata ketika orang itu bersabar meniatkan untuk ibadah, ternyata orang yang penggilingan ini datang, Pak, kalau ingin gilingkan sekarang karena nanti akan terjadi seperti ini. Oke, ternyata masalah itu sebelum Jumatan semua sudah clear masalahnya. Jadi yakin bahwa semua yang kita hari ini lalui, kesulitan hari ini kita lalui, kita jalani hari ini pasti akan terlewati dengan baik selama kita punya rasa nopo sabar. Tak ada keberhasilan tanpa penderitaan. Sehingga sebagai penyeimbangnya adalah sabar. Tak ada senyum kalau tidak ada tangisan. Tidak ada bahagia kalau tanpa kesedihan. Dan penyeimbangnya adalah sabar. Jadi sabar ini menjadi korban untuk mengangkat seseorang dari sedih menjadi bahagia, dari menderita menjadi berhasil, dan lain sebagainya. Fasoberun jamil. Innar rajula al-aqila man yasbiru alal khudub. Seseorang yang berakal itu adalah seseorang yang bersabar terhadap semua jenis kesulitan. Ini bedanya dunia dan akhirat. Kula jenengan nek teng akhirat benjing mboten enten kesulitan. Teng akhirat niku mboten enten bojo cerewet, mboten enten maratuwa judes, mboten enten sing tekane maidu. Teng akhirat niku kepenak tok. Lah karena sekarang kita hidup di dunia, makanya urip ning donya iki karo Gusti Allah dibarengi karo kesulitan. Lah kesulitan ini bisa dilewati kalau kita punya satu karakter kuat namanya sabar. Makanya innar rajula al-aqila man yasbiru alal khudub. Yang dinamakan orang yang cerdas, orang yang hebat adalah orang yang bersabar terhadap semua jenis kesulitan. Ada yang kesulitan ekonomi, ada yang kesulitan napa sakliyane ekonomi cara wong susah napa sing disusahno. Perilaku seseorang, ana wong sing disusahno krana sakit. Saya kemarin di Cirebon, ketika mau perjalanan ke Subang, kita mampir Cirebon, bertemu dengan seseorang. Ketika corona, perusahaannya habis, dari hasil 100% untuk dapat 3%-nya saja nggak dapat, sehingga asetnya terjual, rumah terjual, dan dia masih bisa tersenyum. Cek iso guyu, tak takoki, cek iso guyu lek. Kula bojo ijek eneng Ustaz, masya omah ilang, pekerjaan ilang,
anak kula tasik teng pondok, bojo kula tasik nderek kula. Lah rencang kula corona niki bojone ilang, penggawene ilang, omah kesetabang, anak jek dadi pang. Wah. Berarti jek iso guyung, anak ijek ning pondok, bojo jek melu muleh, masih omah disita. Nek jenengan kan mboten to. Bojo tasik aman? Tasik amin. Anak-anak tasik nurut? Tasik aman. Terus sing mbok susahi apa? Berarti tidak ada yang membuat kita bersedih kalau kita mampu bersabar. Kemudian wa yuqabiluha rabitul jas la yuqabiluha masduduha. Orang yang bersabar itu adalah orang yang bisa mengalahkan semua kesulitannya dengan tanpa gelisah dan tanpa kebingungan. Ciri khas orang sabar itu tenang. Ciri khas orang sabar itu ora sembrono. Ciri khas orang sabar itu dia tidak pernah gelisah dengan sesuatu yang terjadi terhadap dirinya dari kesulitan-kesulitan yang menimpa. Dia tetap tenang, dia tetap optimis melangkah ke depan. Itu orang yang sabar. Kemudian la yastaqirru ala halin minal qalaq. Dia tidak akan berhenti di situasi itu kacau. Dia akan melangkah melewati kekacauan itu. Jenenge wong urip mesti mengalami satu titik nadir terendah dalam kehidupannya. Bojo srengen, duit ora nyekel, melu wong tua wis ora oleh, melu mara tua dipaidu. Jalan satu-satunya ngontrak dijaluki DP ora duwe. Terus utang konco ora dipercaya. Ana sing pernah ngalami nasib kaya ngene. Nek cerita sampean terus piye? Wis ayo nangis bareng aku wae ning kuburan. Saya sering menemukan orang seperti ini akhirnya sobo kuburan. Jadi sarkup. Ngerti sarkup? Sarjana kuburan. Jadi ternyata terus tak angen-angen, ya bener. Ketika kegelisahan menghantui kita terhadap keadaan kita, belajarlah dari orang yang mati. Kenapa? Satu hal yang paling diinginkan orang yang sudah mati adalah hidup kembali. Wong sing wis mati ku angen-angene ngeten. Kapan yo aku urip maneh, iso amal soleh maneh. Jadi urip angen-angene wong mati iku kepingin urip. Lah ngono wong susah kok kepingin mati kan kualik. Makanya bener nek wong susah terus sapa kuburan iku bener. Diingin-ingin lah yo wong sakmene kae pengin urip. Aku wis urip kok susah. Berarti pengecut. Akhirnya dia punya jiwa optimis. Makanya kadang nek ana wong sarkup sapa kuburan terus aja disalahke teman-teman. Memang kadang itu dia tenang. Dia belajar dari orang yang mati karena orang yang mati itu harapannya hanya ingin hidup. Orang yang kuat, yang berakal adalah orang yang sabar menghadapi semua kesulitan sehingga nanti membentuk satu karakter. Wan nafsu al-aqilah fiha malakatun atwuddati. Jiwa yang berakal yaitu jiwa yang di situ punya karakter kuat untuk ta'anni atau tu'uddah niku bersikap tenang dan alon-alon. Wa ta'anni fayatas ahadiatan lituzilama alamun biha minal khutub. Jadi orang yang bersabar itu akan berjalan dengan tenang sehingga dengan ketenangannya ini semua kesulitan yang menyakitinya akan sirna. Tapi wong terus muni ngene. Sebenarnya sabar iku ana watese apa ora sih? Menurut jenengan sabar niku ada batasnya enggak? Sabar niku mboten enten watese. Enten sing berbeda? Sabar iku ya ana watese. Iku wong wedok biasane ngono, Pak. Nek wong lanang ya ora ning Bu. Sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya, hanya manusia sendiri yang membatasinya. Jadi kegelisahan kita, kegalauan kita itulah yang membatasi kesabaran kita. Dulu pernah Rasulullah itu punya buyut
namanya Ali bin Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Ali. Buyute Kanjeng Nabi ini terkenal alim, sehingga beliau sangat masyhur kedalaman ilmunya. Suatu saat beliau ngisi majlis seperti ini di masjid. Ali bin Husain bin Ali ini keluar dari masjid, tahu-tahu ada seseorang menghina. Nek menghina itu didingi sirai. Ngene kok ngaku putune Nabi. Cara nek misuwi iki wis diluar batas. Kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dididing-didingi. Cara sampean ana wong didingi ngarepe sampean ini, wonge mbok apake? Langsung saduk, langsung jotos. Yang tidak terima itu jamaahnya. Jamaahnya keluar, orang ini dikepung, dipenteng, ada yang sempat mukul sama Habib Ali bin Husain bin Ali, langsung ditadai, dirangkul. Jangan sakiti dia. Jangan sakiti dia. Enggak apa-apa, Pak. Orang semakin dekat dengan saya pasti akan banyak tahu kekurangan saya. Dan alhamdulillah Bapak telah menerangkan banyak kekurangan saya sehingga saya akan berbenah. Terima kasih Bapak. Pulang orang ini ditanya alamatnya mana. Di antara jamaahnya, aku punya uang 1000 dirham, tapi di rumah. Di antara kalian ada nggak yang bawa uang 1000 dirham? 1000 dirham itu 1 dirham 2 gram. Berarti kalau 1000 dirham berarti 20.000 gram. Naik 1 gram 1 juta. Berarti 20.000 gram itu berapa uangnya? Iya. Nek 20 gram ae 20 juta. Lah nek 20.000 gram berapa M? Wes ora bakat duwe-duwe sakmono kae deh. 20 M dibawa ke rumahnya orang yang memaki-maki ini, dibawa sebagai ungkapan terima kasih saya, Pak. Saya dari kemarin berbulan-bulan saya ingin tahu muhasabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku siapakah orang yang tahu keburukanku sehingga aku akan berbenah menjadi lebih baik. Karena pujian itu kadang melenakan, hinaan kadang memberi motivasi. Hinaan yang membuat sakit hati itu hinaannya orang yang dia ingin kelihatan baik, tapi dia baik. Makanya ketika dihina dia marah. Akhirnya duit 1000 dirham ini diparingi sebagai hadiah. Orang ini malu. Besoknya lagi Ali bin Husain bin Ali ini datang lagi, membawa oleh-oleh, membawa hadiah. Cara saiki yo buah-buahan wis kerenjangan nungguin. Sehingga orang ini sangat malu sekali. Makanya Ali bin Husain bin Ali masyhur dengan julukan Ali Zainal Abidin. Karena Zainal Abidin itu satu gelar orang-orang yang menghiasannya orang-orang yang ahli ibadah. Zaman saiki ijek wong sabar kaya Ali Zainal Abidin gak kira-kira. Wah. Sulit. Sing nyekeli mik ya urung karuan iso nglakoni. Nek cara kula ya tak bales tapi ya sing babak ngono wae. Orang-orang. Tapi dari sini kita mengetahui, menjadi pengetahuan bahwa memang sabar itu adalah puncak dari keberakalan seseorang. Jadi wong semakin sabar, itu asline semakin. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah suatu saat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini sahabatnya Rasulullah, itu juga dihina orang. Sebagai hadiah bagi yang menghina, itu jubah terbaik, termahalnya Ibnu Abbas, jubah kebesarannya itu dilepas, dikasihkan orang yang menghinanya. Jadi zaman dulu itu orang kalau dihina itu sombong. Bahkan yang menghina dikasih hadiah. Nek jenengan sing sampean kari hadiah itu orang yang memuji atau yang menghina? Berarti sampean asline ora apik pengin didarani apik. Padha karo sing tak critakno dhuwit 100.000 kena telek, karo dhuwit 1000 kena minyak wangi. 100.000 kena telek, karo 1000 kena minyak wangi. Milih ndi jenengan? Wong pilihane kena telek kok.
100.000 najan kena telek ditukokno kerupuk tetep nilainya 100.000. 100.000 didek-idek nilainya tetep 100.000. 1.000 masuk dikei minyak wangi tetep nilainya 1.000. Jadi komentar orang, cibiran orang tentang kita itu nggak mengurangi sedikit pun tentang nilai kita. Sampean masih wong apik, masih dielek-elek ya tetep apik. Mulane nek neng wong apik dielek-elek niku seneng, berarti alhamdulillah. Cek neng wong reh elekku berarti aku kudu belajar menjadi lebih baik. Kok ono wong dielek-elek wong serengen iku tandane dhek asline gak pate apik, pingin didarani apik. Nggih. Itu kuncinya sabar ya seperti itu. Pun kula lajengaken. Wa tadfa'u anha adiyatal maihani. Orang yang bersabar itu orang yang dengan karakter ketenangannya bisa menolak dari kebiasaan-kebiasaan yang membuatnya terhina. Indonesia hari ini berduka hanya karena sebuah hiburan menghilangkan ratusan nyawa. Itu bermula dari apa? Kepanikan. Memang kepanikan itu awal dari sebuah bencana. Wong sing kena penyakit lambung itu asalnya panik. Wong sing kena jantung lemah itu berawal dari kepanikan. Orang yang punya penyakit jantung bocor itu ya bermula dari kepanikan. Maka panik itu adalah awal dari sebuah penyakit. Makanya dalam keadaan apapun kita harus dalam tenang. Hakim tidak boleh memberi keputusan dalam keadaan tidak tenang. Ono hakim neng omah digeremengi bojo, diseneni bojo, tidak boleh mengambil keputusan. Soalnya kok bereset keputusannya Pak. Perkara urung-urung wis diseneni bojo. Kepala sekolah kalau punya masalah pribadi di rumah jangan ambil keputusan apapun di sekolah. Mundak baper. Guru silat nek wayah geger karo anak karo bojo aja ngulang, mundak mbok sadui muridmu. Kiai nek wayah pikirannya gak tenang aja ceramah, aja khutbah. Tonggo kenek kabeh kok Pak. Kae ngene kenek kabeh. Nuruti ego emosi lah. Orang yang bersabar itu bisa mengalahkan itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Aman nafsu al jahilah, adapun jiwa yang bodoh, diri yang bodoh, fahiya daimatul ittirab likulli khatbin. Jiwa atau diri yang bodoh itu diri yang selalu dalam keadaan poyang-payeng, gelisah di setiap ada kesulitan. Anda bisa menilai diri Anda sendiri. Aku ki wong sing pinter apa wong sing bodoh? Wong sing pinter ada sesuatu yang datang menyulitkan kita, dia ada dalam keadaan tenang. Orang yang bodoh itu orang yang selalu poyang-payeng, gelisah, galau ketika ada kesulitan yang datang. Orang yang bodoh mobil keserempet, dia akan memaki-maki, marah, nyengkiwing. Itu orang bodoh. Saya pernah di Malang. Sopir saya yang sering sama saya itu rata-rata pendekar, lulus itu 13 perguruan semua. Yang gede dhuwur gondrong itu ya lulus 13 perguruan. Ketua Cun Indonesia. Yang biasanya juga adiknya Kang Zen ini itu juga pendekar Gasmi Pagar Nusa. Jadi karakternya yo pendekar. Pernah di Malang ini mobil keserempet, bruak. Tak delok praenane, matane rada abang. Ojo mudun. Tak aku sing mudun. Kok nek wis tak panggil baru mudun. Orangnya langsung berak. Mobil keluar di Malang ini. Saya juga keluar. Pangapunten Pak, tidak ada musibah yang disengaja. Tadi sing salah sopo aku ya ora ngerti, wong aku ya turu roh-roh kok berak. Wah iki mobilku anyar Pak. Lah pinten to gasretane ini? Wah iki iso 3 juta.
Nah, kalau harga diri Anda hanya 3 juta, yuk neng rekening tak ambilkan sekarang ke ATM. Kalau harga Anda senilai 3 juta. Tapi kalau Anda orang yang baik, ayo rundingan dhisik ngopi. Oh, milih 3 juta apa ngopi? 3 juta selesai. Tapi Anda nggak punya harga diri. Harga Anda 3 juta. Tapi nek ngopi sampean kok kenal aku, kenal karo sopirku. Ya Mas, ngopi-ngopi ya wis ngopi. Kenalan. Daleme pundi? Dung dawa mbalen. Lho, padha wong mbalen aku wong mayang kawis. Lho mayang kawis apa nih Pak Toha lho? Ya aku yo Pak Toha aku. Waduh, wong kenal kok ora ngerti wonge. Ya Allah. Akhirnya harga dirinya tidak 3 juta. Tapi memaafkan. Ifah. Ternyata dengan ketenangan dan kesabaran, supirku lagi tak umpama sampean muring-muring lho Pak, dijotos supirku ki pisan ambruk sampean. Tapi ya ora ning gunane. Umpama ana njaluk dhuwit ya tetep tak kei dhuwit. Tapi ternyata Allah memberi kemuliaan dengan kita, yaitu ana wong rukun iku gara-gara tahu tukaran. Nek ra tahu tukaran ya ora tahu rukun. Mulane tukaran dhisik, gedhekno dhisik, engko apik. Wong sing diapiki maratuwa iku perkara tahu tukaran gedhen, Pak. Nek sing timik-timik ora barbar. Jadi kalau ada menantu sama mertua itu kok cek tukaran, cek pemanasan, gedhekno pisan. Kok nek wis gedhe, wis selesai, temok poine, muliakan, engkau sampean akan lebih dicintai daripada sing timik-timik tok, Pak. Perkara timik-timik iku suudzon tok, hanya persepsi sepihak, tapi nek gedhean kan karuan. Ora dadi mantuku sak lawase, ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Akhirnya ngontrak, bar ngontrak gawe omah terus sukses, bar sukses terus dikakeki dhuwit, lulut maratuwane. Jadi semua masalah itu pasti karena ada kejadian. Nah, penyeimbangnya adalah sabar. Orang yang bodoh itu orang yang selalu gelisah, galau dengan kesulitan yang datang kepadanya. Wa in kana yasiran, walaupun permasalahannya kecil. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menyelesaikan masalah-masalah besar. Bangsa yang tidak bertumbuh itu bangsa yang hanya menviralkan sesuatu yang remeh-temeh, tapi menghilangkan masalah-masalah yang besar. Pun li'annaha ta'taqidu alla qibalalaha bitalaqihi wala qaqatalaha bitaf'ihi. Kenapa orang yang bodoh itu orang yang selalu gelisah terhadap semua kesulitan yang datang, walaupun kesulitan itu kecil, karena mereka meyakini bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu. Wala taqata laha bitaf'ihi, dan dia merasa tidak mampu untuk menyelesaikan tantangan-tantangan masalahnya. Jadi orang yang sabar itu orang yang keren. Kerennya artinya adalah masalah ini Allah bisa diselesaikan. Allah memberi masalah, pasti memberi solusi. Ketika ada kesulitan dan kita merasa tidak punya apa-apa, kemampuan kita hanya bersujud, sujud itu namanya sabar. Dan dari sujud ini Allah menyelesaikan. Makanya dalam satu kitab tauhid itu diterangkan seandainya bab tentang iman, qadha dan qadar. Seandainya manusia itu tahu dan bisa menyibak takdir, melihat takdirnya, maka semua manusia pasti akan ridho dan sabar terhadap apa yang terjadi hari ini. Tak balik ini, seandainya manusia bisa melihat takdirnya, maka pasti semua manusia ridho dan sabar terhadap kejadian kesulitan hari ini. Ada satu orang punya satu anak, istrinya sudah meninggal dan dia tidak mau menikah lagi karena dia ingin fokus membesarkan anaknya dan menjadikan anaknya ini orang sukses. Karena zaman dahulu dia itu punya satu-satunya kuda, hartanya itu hanya kuda itu. Suatu saat kudanya ini hilang. Akhirnya para netizen itu ya masyarakat sekitar, itu mengatakan kasihan sekali orang tua itu. Dia hanya punya anak dan kuda, sekarang kudanya hilang. Kasihan sekali dia, betapa malang nasibnya.
Apa kata orang tua ini mendengar para netizen berbicara? Kok kamu tahu saya malang? Saya biasa-biasa saja. Akhirnya tahu-tahu kuda ini ternyata lari di tengah hutan. Setelah tahu jalannya pulang, kuda ini adalah kuda jantan yang banyak memikat kuda-kuda yang lain. Sehingga ketika kudanya pulang, diikuti oleh kuda-kuda liar di tengah hutan. Sehingga berjumlah 12 kudanya. Orang-orang para netizen itu mengatakan, beruntung sekali hidupmu. Ternyata kudamu menjadi 12. Lah yodik nane betapa malang, saiki betapa beruntung. Kalau hidupmu nuruti netizen, hidupmu gak akan tenang. Kata siapa aku beruntung? Bisa jadi kuda ini adalah fitnah. Satu kata yang selalu diucapkan orang tua ini adalah firman-Nya Allah, fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Tapi cukup diringkas fasabrun jamil. Ketika dia kehilangan kudanya satu kuda, dia mengatakan fasabrun jamil, bahwa sabar itu indah. Ternyata betul, netizen betapa malang nasib orang itu. Dia mengatakan fasabrun jamil, sabar itu indah. Ketika kuda ini datang membawa 12 kuda yang lain, orang mengatakan betapa beruntungnya, dia tetap mengatakan fasabrun jamil, sabar itu indah. Ketika ada 12 kuda baru yang liar, anaknya ingin menguji. Diajari, dinaiki, karena kudanya liar, akhirnya tidak bisa diajari, belum sempat diajari, anaknya jatuh dan kakinya patah. Disangkal putung. Orang-orang mengatakan, oh ternyata kuda itu membawa sial. Apa kata bapaknya? Fasabrun jamil. Para netizen mengatakan, oh ternyata kudanya itu membuat patah kaki anaknya. Tapi orangnya mengatakan fasabrun jamil. Setelah anaknya kakinya patah, ternyata ada utusan dari kerajaan yang mengatakan, memerintahkan surat mandat dari raja bahwa semua anak muda yang ada di kampung itu yang sehat walafiat harus mengikuti wajib perang dengan tetangga kerajaan sebelah. Sehingga orang-orang nangis, anak nom-nom dibawa prajurit untuk diajari perang dan diwajibkan untuk berperang. Yang kakinya patah selamat, nggak ikut. Fasabrun jamil. Orang-orang mengatakan, wah beruntung sekali kakimu patah. Keadaannya sama, tapi yang satu mengatakan fasabrun jamil, yang satu mengatakan kadang malang, kadang beruntung, kadang malang, kadang beruntung. Kalau hidup kita di atas namakan netizen, kalau hidup kita bahagia tergantung ucapan netizen. Netizen yo tonggo-tonggomu lho Bu, sampean ra duwe follower engko. Yo tonggo-tonggomu. Ya uripmu susah. Karena banyak yang viral hari ini di kamera seperti ini dan tersenyum, ternyata di belakang cekik-cekikan dan tampar-tamparan, Pak. Penggembara gimana? Masya Allah. Fasabrun jamil. Berarti yang benar, ketika kita kehilangan sesuatu seperti kehilangan kuda, mengatakan fasabrun jamil. Jangan urusi urusan orang lain. Fasabrun jamil. Masya Allah. Kemudian fahiyala tastatiu at-tamallusa minhu wala taqdiru ala tafaddi min adiyatihi. Orang yang bodoh, ketika ada kesulitan datang, dia poyang-payeng, galau, gelisah, dan dia mengatakan, aku tidak mampu, aku tidak punya kekuatan untuk menyelesaikannya. Fayala tastatiu at-tamallusa. Dia tidak mampu untuk membuat sarana lepas dari kesulitannya itu. Sehingga kesulitannya ini akan berdampak panjang terhadap dirinya dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu pangapunten, siji wong susah iku nulari wong susah pinggir-pinggire. Galau itu juga menular, bahagia juga menular. Maka bertemanlah dengan orang
bahagia, karena satu senyuman itu akan membuat riuh satu ruangan, akan membuat bahagia satu ruangan. Tapi satu kesedihan, satu kesempukan, satu kegalauan akan membuat orang juga ikut galau. Bangun tidur, biasanya kita ngapain bangun tidur? Tangi turu pelek mek apa? Kamar mandi, yo ning kamar mandi dhisik, mosok ning kamar mandi. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hati sudah tenang karena kita mau mengingat Allah. Plek, bojone ning pinggire mesem. Penting, 20 detik mesem. Lho iki tenan lho iki ya. Plek, 20 detik mesem. Subuh Mas. Ya Bu, mesem. Baru ke kamar mandi. Salat. Setelah salat ngersakne napa, Bah? Jahe, teh, kopi. Kaya biasane Bu, ya wis, ngobrol. Pikiran tenang, hati bahagia diawali dengan senyuman 20 detik. Sing wedok ana bakul rengkek. Karena hatinya tenang, karakternya kuat, sabar, ketemu bakul rengkek, ana terong-terongnya kok mulus-mulus Bu. Oh iya, iki ngono lagi fresh kok sawah. Piro ngene iki regane? Pinten 600 ki siji. Walah kok ya murah, karena hatinya bahagia. Ana bocah cilik cet liwat. Selamat pagi Bu, Rene kayak duit 2000. Seneng 2000 ki. Ning warung kopi, ning warung tuku jajan, seneng. Bakul rengkeke ayem, awake ayem, plek, bakul rengkek. Terong-terong apik, mulus apik, karena kebahagiaan kita menular. Tangi turu, plek. Tangi. Turu wae. Ya lho. Dik. Isuk-isuk mbok gremengi. Alah wong lanang gak ceket-ceket. Wes. Ceket-ceket ini bojone ayu. Bojo kaya gendru kok ceket-ceket. Wong wedok dilokke kaya gendru, Pak. Atine medhodok, Pak. Ora takok ngersake napa, Pak. Nggawe kopi isuk-isuk, tapi nek ngudek ora nggo sendok, nganggo glati. Sing lanang wis deg-degan mau weneng. Bar taklono gendruwo saiki nganggo glati. Plek. Wis muring. Ana bakul rengkek. Roh terong. Terong welek piro? Elek-elek piye wi lagi bar ngundok. Alah elek ngene kok. Regane piro? 600. Larang men. Wis, bakul rengkeke melok sumpek. Ora mbok tukoni yo ora apa-apa. Eneng tanggane melok takok, "Yu rengkeke piro?" "Aja yayu." Serengen, Pak. Jadi kebahagiaan itu akan menular, kesedihan juga akan menular. Maka satu, kalau tiba-tiba datang kesulitan kepada kita, satu, yakini kita mampu menyelesaikannya. Yakin dulu. Kedua, pasrah sama Allah. Dengan sujud, zikir kita, masalah ini akan selesai. Ketiga, baru kita perbanyak muasyarah, perbanyak berbuat baik kepada orang, karena siapa tahu kebaikan itu menjadi jalan keluar kita. Banyak orang ketika diberi sulit sama Allah, itu fokus sama kesulitannya. Dia tidak fokus sama yang membuat masalah. Paham maksudnya ya? Kenapa orang dikasih masalah sama Allah? Itu karena kendangaan. Ada satu kisah, rombongan kepala sekolah sama murid-muridnya mau rekreasi. Ini nyarter bis. Bisnya itu biasanya ya lewat jalan itu, jembatan itu, bisnya lewat. Setelah 3 bulan nggak pernah lewat, bisnya itu nggak pernah lewat situ. Sebenarnya jembatan ini semakin dekat dengan aspalnya, karena aspalnya ini dibangun 60 cm. Sehingga tidak sadar ketika rombongan ini melewati jembatan, pas mandek di tengah, Pak. Nggak bisa golek-golek. Maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Kepala sekolah, tim guru, dan sopir terus. Ada satu anak mengatakan, saya tahu caranya. Gak direken.
Cah cilik cetopo. Saya tahu caranya, Pak. Wis to meneng wae. Kita mau rundingan, piye caranya bisa keluar. Akhirnya mentok kepala sekolahnya ini, tadi kok ada anak yang tahu caranya ini bagaimana? Nah, kamu tadi mengatakan apa? Saya tahu caranya agar kita keluar dari kesulitan ini. Bagaimana, Nak? Begini, Bu. Ban BC dicesi dhisik. Nek ban BC dicesi otomatis turun. Setelah turun didorong bareng. Baru setelah keluar dikumpul. Oh iya. Kadang sesuatu yang paling sederhana dan paling kecil untuk menyelesaikan masalah kita nggak tahu. Untuk masalah kita bisa selesai, satu, sujud kepada Allah, ndilukno awak, hilangkan ego. Masalah akan selesai. Suami istri yang bertengkar itu ketika bane gak dicesi, ya tetep mancep ning tengah jembatan, maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Sing tukaran karo bojo bane cesi dhisik. Pengurus karo guru tukaran bane cesi dhisik. Engko nek wis padha ngecesine, ces, ketemu jalan keluarnya. Pejabat sama rakyat ada masalah, gap yang luar biasa, apa yang dilakukan? Bane dicesi dhisik. Bane dicesi itu kinayah yo, kinayah, pangapunten. Engko ndang duwe masalah apa? Bane cesi dhisik. Kinayah itu egonya direndahkan, akalnya ditinggikan, amalnya dipanjangkan. Itu ngecesi ban itu maksudnya ngoten. Pun kula lajengaken. Di sini ada yang hobi film enggak? Enggak sempat nonton film. Sempat. Saya paling seneng film kolosal, saya seneng. Ada satu film yang menarik. Filmnya judulnya The Ron Clex Story. Itu film inspirasi guru. Guru yang sangat jengkel dengan murid, sangat jengkel dengan keadaan, dan guru ini bisa merubah semuanya. Dari paling buruk menjadi paling berprestasi, dari guru yang sekolahnya dibenci menjadi sekolah yang sangat dicintai. Banyak inspirasi guru. Ternyata dari film itu saya belajar. Satu, butuh ketelatenan, kesabaran. Kalau bahasa Arabnya himmah, kalau bahasa kita visi. Bahasa Arabnya himmah, kalau bahasa kita itu visi. Keteladanan, kesabaran, ketelatenan, dan visi dikumpulkan dalam satu film itu. Filmnya judulnya apa? Clex Story. Sailingku pokoknya yang sing Clex Story. CLARK Story. Film guru kok muncul. Itu bagus walaupun film Amerika, tapi kalau kita bisa mengambil hikmahnya, ini akan menjadi luar biasa. Soalnya kelihatannya akhir-akhir ini guru itu mengalami satu masa di mana murid itu yo koyo ning film kuwi. Cuma di sana keterlaluan. Kalau di sini kan nggak keterlaluan. Mungkin jengkel none itu levelnya beda. Cuma kita bisa ambil pelajaran. Wa hadza huwa al-farqu bainan nafsaini. Ini adalah pembeda di antara dua diri, dua jiwa. Satu, orang yang sabar itu adalah orang yang cerdas. Dua, orang yang gelisah, orang yang galau, orang yang sembrono itu orang yang bodoh. Fakun ayuhan nasi dzan nafsin aqilatin sabirah wa dzalika bi ta'widiha iktisabal fadail wa nabdhar radha'il. Maka jadilah wahai teman-teman yang sedang bangkit untuk mempunyai akal yang sabar dengan membiasakan melakukan hal-hal yang mulia. Ketika kita mengalami satu kesulitan, katakan fasabrun jamil, isbiru wasabiru. Bersabarlah dan wasiatkan sabar untuk orang lain. Sama, ada satu kejadian. Saya itu dulu di desa Mayangkawis pernah terjadi paceklik. Saya ingat betul orang
nandur pari ku 3 musim. Jenenge gadu. Mbah nek ning kene jenenge apa ya? Sing pari ping 3, sing nomor 3 jenenge apa? Wah, gak neng wong tani ning kene. Dah. Pertama awalan, kedua walian. Iya kok gak neng sing ngerti ya? Awalan, walian, terus gadu. Itu pas wayah Ramadan, air digilir dari klepek. Gilirannya mayang kawis Jumat, Pak. Wah, Ramadan miline jam 12:30 sampai 12:30. Wah, sehingga ada orang yang piye ki Jumatan to ora, nek Jumatan ora keduman banyu. Eneng sing halah ninggalno Jumatan ping pisan tok wae. Sehingga masjid saat itu hampir separuh. Yang separuh sholat Jumat, yang separuh golek banyu. Karena alasan mereka iki nek gak dilekno ora panen. Sing Jumatan wis aku pasrah kok nek uman jam 2:30 wong Jumatan paling yo sampai 1:30 kok tak tinggal kok yo jek iso ngoyok-ngoyok sithik nek Gusti Allah gawe panen yo panen nek ora yo ora. Akhire Jumatan ana sing ora. Ternyata tahun itu semua nggak panen. Siapa yang perlu disalahkan? Ya nggak ada yang perlu disalahkan. Karena saya teringat satu kisah, ada seseorang yang satu waktu itu masalahnya harus selesai. Dia punya masalah tentang air, dia punya masalah tentang gandum yang harus digiling, dia punya masalah, dia masih punya tanggungan terhadap orang lain yang harus dibayarkan dalam satu waktu. Sama harinya hari Jumat, jamnya pas waktu Jumatan. Ternyata ketika orang itu bersabar meniatkan untuk ibadah, ternyata orang yang penggilingan ini datang, Pak, kalau ingin gilingkan sekarang karena nanti akan terjadi seperti ini. Oke, ternyata masalah itu sebelum Jumatan semua sudah clear masalahnya. Jadi yakin bahwa semua yang kita hari ini lalui, kesulitan hari ini kita lalui, kita jalani hari ini pasti akan terlewati dengan baik selama kita punya rasa nopo sabar. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.